Hari ini yang coba kami susun dan kami harapkan bisa dipahami oleh para sejawat sekalian, yaitu setelah mengikuti sesi ini diharapkan para sejawat bisa memahami jenis, klasifikasi, dan penilaian, cara menilai nyeri dari pasien kita. Kemudian bisa membedakan karakteristik dari berbagai macam MSID. Terus yang pertama yang penting-penting nanti ya. Kemudian memahami manfaat dan risiko yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan MSID. Nah, untuk itu outline di presentasi saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita mengenal dulu macam-macam nyeri secara singkat, kemudian bagaimana pengobatan nyeri akut, ya. Kita lebih fokus pada nyeri akut, kemudian bagaimana mengelola resiko NSAID. Ini kita kenal ada beberapa resiko yang sering dialami oleh para pengguna NSAID. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang macam-macam nyeri. Nyeri itu apa sih? Jadi nyeri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tentu saja tidak menyenangkan, dan di situ sebetulnya sebagai penanda kalau ada kerusakan jaringan. Jadi kalau kita merasa nyeri itu sebetulnya alarm bahwa ada sesuatu terjadi, ya sesuatu yang rusak pada jaringan kita. Jadi itu ada tanda alarmnya. Nah, sebaiknya tidak didiamkan dan tidak dibiarkan. Nah, menurut ada beberapa kriteria klasifikasi untuk nyeri. Yang pertama berdasarkan durasi, itu ada nyeri akut dan nyeri kronis. Kalau lokasinya juga bermacam-macam, bisa di kepala, pundak, lutut kaki. Nah, ini sama dengan nyanyian itu ya. Kepala, baru, punggung, dan sendi. Kemudian tingkat keparahannya juga mulai dari ringan, sedang, dan berat. Sementara patofisiologinya ini ada istilah baru barangkali, ada nociceptif, neuropatik, dan sensitisasi sentral. Nanti kita beberapa yang terutama yang akut kronis sama nociceptif dan neuropatik kita akan bahas lebih detail, dan tingkat keparahan otomatis. Nah, apa bedanya nyeri akut dan kronis? Jadi nyeri akut seperti saya singgung tadi, sebetulnya ini mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi ketika ada jaringan yang rusak. Nah, sebaiknya ini segera direspon, tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti akan jadi kronis dan ya lebih serius pasti. Sementara kalau kronis itu bisa dari masa berlangsungnya bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, munculnya bisa terus-menerus, bisa episodik, dan sifatnya ada yang bersifat nociceptif dan neuropatik. Nah, apa ini nociceptif dan neuropatik? Nanti kita bahas setelah ini. Nah, dari nyeri akut dan kronis, ya dari ciri-cirinya tadi, kalau nyeri akut itu durasinya pendek, mulai jam-jaman sampai mingguan. Kalau kronis itu ya ini kayak kos-kosan, jadi bulanan gitu ya, dan tahunan gitu. Kalau kontrak rumah ya. Jadi penyebabnya juga beda gitu ya. Tapi muskuloskeletal ini bisa sifatnya akut, bisa sifatnya kronis. Prognosisnya lebih gampang diprediksi yang akut sebetulnya daripada yang kronis. Kalau di sini jadi tidak jelas karena tempatnya juga ini di mana, terus beda lah rasanya antara akut dengan kronis, sehingga memprediksinya lebih mudah yang akut. Nah, pengobatannya kalau yang akut ya otomatis pakai analgesik, antiinflamasi. Kalau yang kronis bisa bermacam-macam, gitu ya. Tidak hanya antiinflamasi saja, mungkin bisa pakai akupunktur, bisa pakai terapi termal dan sebagainya, semacam itu. Nah, ini yang nociceptif dengan neuropatik, apa bedanya? Kalau nociceptif itu mirip dengan kriteria yang akut tadi, ada inflamasi yang timbul karena ada kerusakan mekanis. Nociceptif. Sedangkan neuropatik lebih pada kerusakannya itu bukan mekanis, tapi sarafnya yang bermasalah. Seperti misalkan pada neuropatik karena diabetes mellitus, post herpes, pasca stroke, pasca bedah dan trauma, semacam itu. Jadi sarafnya yang bermasalah. Nah, ketika kita melihat keluhan-keluhan di tempat praktek umum, itu ada beberapa kondisi yang mendominasi. Jadi 2/3 ini yang MSK ini sekitar 2/3 itu nyeri karena muskuloskeletal, baik dari lokasinya di punggung,
di leher, di jaringan lunak, dan juga di tempat-tempat lain. Tapi 2/3 itu adalah nyeri muskuloskeletal. Bagaimana cara mengatasinya nyeri muskuloskeletal? Otomatis ketika kita di komunitas dan menemui pasien yang dengan keluhan nyeri, kita perlu melakukan assessment atau penilaian nyeri. Kita bisa menggunakan sebuah mnemonik yaitu OPGRST. Ini untuk memudahkan sebagai jembatan keledai atau mnemonik kita menggunakan OPGRST. O itu adalah onset awal terjadinya, ini tiba-tiba atau bertahap adalah lama sebetulnya. Provokatif, hal-hal yang buruk dan meringankan kira-kira apa? Oh, kalau saya buat santai lebih ringan, lebih hilang nyerinya, tapi kalau saya buat jalan sakit lagi misalkan. Nah, quality, gambaran nyerinya seperti apa? Seperti ditusuk, ditimpa, kesetrum, dan sebagainya. Apa ditubit. Kemudian radiasi, region, R, ya. Lokasi nyerinya di mana? Satu lokasi atau menyebar kemana-mana? Ke beberapa tempat maksudnya. Kemudian severity, itu adalah keparahannya. Biasanya kita menggunakan supaya bisa membandingkan dengan skala nyeri, ya. 1 sampai 10 biasanya yang kita pakai. Terus temporal, apakah intensitas nyerinya berubah, ya, pola nyerinya seperti apa, terus durasinya berapa lama, kira-kira seperti itu. Ini memudahkan kita untuk melakukan assessment terhadap kondisi nyeri yang diperlukan oleh pasien ketika kita temui di komunitas. Nah, ini juga skala nyeri tadi, intensitas skala nyeri bisa bermacam-macam, ya, bisa menggunakan seperti ini yang atas, ada nomornya, terus kemudian ada face, ya, ada wajahnya juga mirip dengan Wong-Baker faces ini. Nah, juga ini sering dipakai di rumah sakit maupun di komunitas untuk membantu pasien mengenali gejala nyeri ini. Nah, yang kedua tentang pengobatan nyeri akut. Otomatis untuk mengobati nyeri ini perlu melibatkan pasien, gitu ya, dan menyepakati tujuan yang realistis. Seringkali kita menetapkan tujuan itu terlalu muluk-muluk, tidak realistis, sehingga sulit diterima oleh pasien. Ya. Kalau memang ini tidak bisa sembuh total, ya kita mesti diskusikan bahwa ini mungkin tidak akan sembuh total, tetapi akan berkurang misalnya 50% nyerinya, dan ini perlu didiskusikan dengan mereka supaya mereka tidak terlalu over expectation. Yang penting adalah kita perlu mengoptimalisasi pereda nyerinya dan perbaikan fungsi. Kalau misalkan ada gangguan imunitas, nyeri pada otot atau sendi dan sebagainya, ini yang perlu diperbaiki, dan pereda nyerinya juga harus dipilihkan yang punya efektivitas maksimum. Dan tidak kalah penting adalah meminimalkan efek samping. Ya. Kalau semua efeknya sama, mungkin efek sampingnya bisa berbeda. Ketika kita mencoba untuk melibatkan pasien, ada survei yang kita coba dapatkan dari hasil penelitian, bahwa preferensi pasien ketika menggunakan obat anti nyeri, mereka lebih banyak, 47%, hampir separuh, itu concern dengan efek samping, baik jenisnya maupun tingkat intensitas efek sampingnya. Jadi lebih suka jika efek sampingnya lebih rendah, intinya itu. Jadi ini hasil penelitian tentang preferensi pasien ketika mereka diminta untuk memilih obat pereda nyeri yang seperti apa. Jadi hampir 50% itu mereka lebih suka kalau efek sampingnya, kalau nggak ada kan nggak mungkin, yang lebih rendah. Apa yang mesti diperhatikan ketika pasien kita mengalami nyeri akut, dan ini harus diobati secara efektif, ya, supaya fungsi fisiknya yang terganggu bisa pulih kembali. Itu sudah saya singgung, bisa mengurangi mobilitas kalau tidak diobati, kalau dibiarkan bisa terganggu tidurnya, nggak bisa tidur. Gitu. Kemudian gangguan imunitas, ketergantungan terhadap obat-obatan maupun ketergantungan terhadap anggota keluarga yang lain karena dirinya sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa juga meningkatkan tingkat rehospitalisasi dan juga menjadi beban ekonomi. Dan pasti berkembang menjadi kronis seperti yang saya singgung sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan untuk mengobati nyeri yang akut tersebut, harus segera diatasi. Nah,
caranya bagaimana? Nah, WHO mengatakan ini sudah konsep lama ini ya. Jadi namanya